Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Sabila Suwandi dengan NIM 3333 Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sedang mengikuti program kredensial mikro mahasiswa Indonesia 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mata kuliah program sertifikasi laboran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen K3, yaitu salah satunya adalah ergonomi. Di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama ada definisi dan tujuan, yang kedua ada manfaat, yang ketiga ada prinsip dan ruang lingkup, dan yang terakhir ada metode. Yang pertama ada definisi dan tujuan. Definisi dari ergonomi sendiri yaitu menurut Normianto tahun 1996, kata ergonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu terdiri atas kata dasar ergos yang berarti bekerja dan nomos yang artinya hukum alam, sehingga dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dan lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan. Selanjutnya ada tujuan dari ergonomi. Yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, dan mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Selanjutnya ada meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna, dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah produktif. Dan yang terakhir yaitu menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek teknis, ekonomis, dan budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Selanjutnya pokok bahasan yang kedua adalah manfaat. Manfaat ergonomi. Pada dasarnya ergonomi memiliki manfaat diantaranya untuk pekerjaan supaya dapat cepat selesai, memiliki resiko kerja lebih kecil, waktu efisien, resiko penyakit akibat kerja kecil, dan lain sebagainya. Nah, di bawah ini merupakan beberapa manfaat yang diperoleh dari ergonomi, yaitu yang pertama, kerja meningkat seperti kecepatan, ketepatan, keselamatan, serta mengurangi energi saat bekerja. Yang kedua, mengurangi waktu, biaya pelatihan, dan pendidikan. Yang ketiga, mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya manusia dengan melalui peningkatan keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, mengurangi waktu yang terbuang percuma. Dan yang terakhir ada meningkatkan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Yang pokok bahasan yang ketiga adalah prinsip dan ruang lingkup. Untuk prinsip dan ruang lingkup sendiri, prinsip dari ergonomi yaitu yang pertama ada utility, yang kedua ada safety, yang ketiga comfortability, yang keempat flexibility, dan yang terakhir adalah durability. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari ergonomi. Yang pertama itu bagaimana orang mengerjakan pekerjaannya, yang kedua posisi serta gerakan tubuh yang digunakan saat bekerja, yang ketiga peralatan apa yang mereka gunakan saat bekerja, dan yang terakhir adalah dampak apa yang akan ditimbulkan dari faktor di atas bagi kesehatan serta kenyamanan dari pekerjaan. Yang keempat adalah metode. Selanjutnya ada metode ergonomi. Yang pertama ada diagnos, yang kedua ada treatment, dan yang terakhir ada follow up. Diagnos sendiri dapat digunakan melalui wawancara dengan pekerja, inspeksi tempat kerja, penilaian fisik pekerja, uji pencahayaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada treatment, yaitu pemecahan masalah ergonomi akan tergantung atas dasar pada saat diagnosis. Dan yang terakhir ada follow up, itu dengan evaluasi yang subjektif dan objektif. Subjektif itu misalnya dengan menanyakan kenyamanan, misalnya bagian-bagian badan mana yang sakit seperti nyeri bahu atau siku. Selanjutnya secara objektif misalnya dengan parameter produk yang ditolak seperti absensi sakit atau angka kecelakaan. Nah, sampailah kita pada saat yang terakhir, yaitu ada contoh ergonomi. Dilihat pada gambar, di situ ada kursi kerja. Bagi kalian yang bekerja, khususnya di perkantoran, tentu kursi kerja merupakan salah satu hal penting yang wajib diperhatikan. Kursi yang nyaman dapat membuat kalian bekerja dengan nyaman, begitu juga dengan desain atau suasana ruangan yang akan mempengaruhi mood kalian saat bekerja. Oleh sebab itu, ciptakanlah suasana kerja yang nyaman serta wangi supaya kalian betah dan giat dalam bekerja. Nah, segitu dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton.